hati, kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang dianugerahkannya. Setelah sekian lama bukan saja perjumpaan, tapi ada hubungan khusus antara Riko dan Desi. Sepakat mereka untuk melanjutkannya dalam jenjang kebersamaan sebagai suami istri atau sebagai keluarga Kristiani. Maka dalam pernikahan saat ini kita baru saja membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 dan pertama Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Yang mau mengungkapkan bahwa dalam pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi bukan 2, ya kan? Saya ini suami, ini istri, pendamping. Boleh kan? Kasih sorong, pengganti dengan yang lain. Itu dunia sekarang. Iya, dunia sekarang. Pendamping yang bisa saja disisihkan dan diganti dengan orang lain. Karena itu jika dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mesti begini, ya kan, satu kita, tidak dua. Itu yang mau dijelaskan oleh Alkitab. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan Ia menganugerahkan kehidupan bersama dalam pernikahan. Dia tidak menciptakan mereka bersatu lalu cerai. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, banyak kita, yaitu suami istri, yang mengalami pengalaman yang menyedihkan. Pasangan yang sudah lama hidup bersama akhirnya pisah, dan itu berarti sesuatu dari masing-masing pasangan itu hilang. Kekitaan yang menduduki tempat sentral telah menjadi sirna dan hilang. Dasar dari perkawinan yang disampaikan oleh firman Allah menjadi sirna. Rasul Paulus dalam pertama Korintus 7 tadi merumuskan kesatuan ini di dalam suratnya. Dia berbicara tentang hal ini dalam konteks kesatuan seksual antara suami istri. Tubuh istri bukan lagi menjadi miliknya, tetapi milik suaminya. Demikian pula tubuh suami bukan lagi hanya miliknya, tetapi milik istrinya. Inilah contoh kekitaan yang bekerja hebat di dalam kehidupan pasangan kita. Amin. Kita beri kesempatan pujian dari keluarga mempelai perempuan.
tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka kita akan meneguhkan nikah mereka. Tetapi perlu dipelajari bersama apa maksud dan tujuan nikah untuk menjadi perenungan hidup setiap orang, terutama pada kesempatan yang indah ini. Pernikahan Kristen bukan hanya sekedar perjumpaan dua insan yang saling mencintai untuk kemudian saling mengungkapkan ikrar janji setia. Bukan pula sekedar lembaga yang membenarkan dua insan dapat hidup bersama atas dasar saling mencintai. Pernikahan Kristen adalah wadah ilahi yang dibentuk oleh Allah sendiri bagi seorang perempuan dan laki-laki yang saling mengasihi untuk menjalani hidup dalam kesatuan, kebersamaan, dan persekutuan yang walau dalam kepelbagaian karunia masing-masing, namun senantiasa berusaha menyatukan rasa, karya, dan karsa dalam satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dengan mendasarkan pada hidup dalam kasih, kesetiaan yang benar yang dicontohkan oleh Allah pengasih dan penyayang, maka hendaknya kehidupan kamu berdua dijalani dalam kesabaran. Apapun cobaan menghadang, apapun badai dan gelombang menerjang, apapun derita dan kesukaran yang akan dialami, tidak akan menggoyahkan iman, pengharapan, dan kasih pada Yesus Kristus, dan tidak akan mengganggu kebersamaan kamu sebagai orang yang sudah dipersatukan Allah. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami istri untuk saling mengasihi, melayani, menghormati, mendorong, dan membangun orang lain juga, khususnya anak-anak sendiri. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, memperkuat persekutuan hidup suami istri dan anak-anak, mewujudkan rumah tangga kamu sebagai saluran berkat Allah bagi kesaksian dan pelayanan kepada sesama. Kita datang pada pernyataan dan janji nikah kedua mempelai diundang berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, di depan kita telah berdiri kedua saudara kita, Enrico Leonard Tongore dan Daisy Cecilia Panggil, untuk diteguhkan dan diberkati nikah mereka. Kesaksian Alkitab mengajarkan, mengamanatkan kepada kita bahwa pernikahan Kristiani hendaknya memancarkan kasih Kristus, baik di waktu suka maupun duka. Cecilia Panggil, aku berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya bahwa aku menerima engkau menjadi istriku. Bersamamu aku akan tertawa ketika bergembira. Bersamamu aku akan menangis ketika dalam duka cita. Bersamamu aku akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga bersama-sama kita boleh tumbuh sebagai suami istri melewati hari-hari hidup kita sampai mau memisahkan kita. Aku berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya bahwa aku menerima engkau menjadi suamiku. Bersamamu aku akan tertawa ketika bergembira. Bersamamu aku akan menangis ketika dalam duka cita. Bersamamu aku akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga bersama-sama kita boleh bertumbuh sebagai suami istri, melewati hari-hari hidup kita sampai mau memisahkan kita. Sejak dulu kala, cincin adalah lambang keutuhan dan perdamaian. Cincin juga menunjuk pada batas-batas dari kekhususan hubungan antara dua orang. Dalam bentuk sebuah cincin, lingkaran adalah tanda ikatan
mengikat janji perkawinan. Cincin ini hanyalah simbol yang menandai terikatnya dua insan yang saling mencintai dalam satu pernikahan. Karena itu, bagi Riko dan Daisy, kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat dan mempersatukan kamu berdua dalam nikah yang kudus ini. Daisy Cecilia Pancake, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Maka saat ini kita datang pada peneguhan. Wahai pelayan Tuhan yang meneguhkan nikah saudara-saudara di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan hayatilah nikah yang kudus ini dalam kasih Kristus. Hiduplah dalam takut akan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu berdua dalam nikah yang kudus ini, kamu dengan berkat kasih karunia dan keselamatan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Saya mengumumkan bahwa Enrico Leonard Conore dan Daisy Cecilia Pancake telah diteguhkan dan diberkati selaku suami istri pada hari ini, Rabu tanggal 24 Oktober tahun 2018. Maka percayalah kepada Allah dan camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan kamu berdua dalam nikah ini. 10 ayat 14 dan 17. Jangan berzinah, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Karena mereka telah menyatakan tekad dan kasih mereka sebagai suami istri. Untuk kita sekalian, ingatlah pesan firman bahwa apa yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia.
Amin. Nama Badan Pekerja dan Majelis Jemaat, bahkan seluruh jemaat Gemim Laheroi, saya menyerahkan Alkitab ini untuk dibaca dan direnungkan setiap hari, agar menjadi pedoman dan suluh dalam perjalanan bahtera.